Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Freko Zuhri dalam program Acara Berendo. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini kita masih membahas satu tema yang sama, yakni waspada serangan cyber jelang pemilu. Dan pada segmen ini kami mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, kita kembali ke perbincangan kita sebelumnya berkaitan dengan bagaimana potensi cyber gitu yang terjadi. Nah, kalau melihat dari cyber ini sendiri, nah sebetulnya serangan cyber seperti apa sih yang sering kali ditemukan? Mungkin kalau dari Bang Malo seperti apa? Iya. Kalau serangan cyber semua arah sepertinya bisa. Dari body shaming bisa, itu bisa juga serangannya kan. Serangannya. Dari data palsu bisa juga. Itu misalnya Mas menggunakan baju sekarang ini batik, nanti dicocokkan, dicari lagi sama buzzer ini, ya kan, netizen liar ini dicocokkan dengan baju yang branded dengan harga 20 juta, tapi dicocokkan lagi kan, disampingkan lah itu masalah baju yang harga yang normalnya. Itu bisa sudah menjadi cyber juga. Jadi kalau kita bicara cyber semua dari orang bisa. Secara pribadi itulah data kita. Tapi secara umum dia tidak memiliki big data, ya itu bukan diri kita. Gitu aja. Tinggal kita bagaimana netizen ini untuk bisa berpikir sebelum untuk dia melakukan sesuatu hal yang di luar jangkauan. Karena kami melihat sesuatu hal yang sudah melanggar Undang-Undang ITE, kami seperti saya sampaikan lagi, kami dapat menindak secara langsung hasil laporan dan temuan kami begitu. Oke, baik. Mungkin dari Bagus sendiri melihat gitu ya untuk cyber yang terjadi. Seringkali ada informasi-informasi yang disebarkan, baik itu informasi berdasarkan fakta gitu atau informasi yang masih opini gitu ya untuk disebarkan sendiri melalui cyber atau yaitu tadi netizen gitu ya. Nah, kalau dari Bagus sendiri melihat atau menyikapi ini untuk masyarakat yang menerima informasi, seringkali masyarakat ini hanya langsung menerima gitu ya informasi yang disampaikan, ini langsung menerima. Nah, dari Bagus sendiri seperti apa? Sebenarnya kan kalau menerima itu artinya kita mengakses ya, bisa jadi itu datang sendiri atau dikirim seseorang atau kita memang mencari gitu. Yang dilakukan tentu saja sumbernya gitu. Kalau yang paling mudah itu melihat sumbernya dari mana atau dari siapa gitu. Nah, kecenderungannya kan kalau saya melihat dari hasil-hasil publikasi seperti itu, kecenderungannya jika sebuah informasi itu disebarkan oleh orang-orang yang dipercaya, kecenderungannya itu sangat dipercaya gitu. Walaupun sebenarnya sumbernya itu belumlah disebut dengan sumber yang jelas itu. Hanya disampaikan oleh secara pribadi. Nah, orang yang dipercaya ini juga tidak tahu itu dari mana asalnya gitu. Makanya kan ada istilahnya prosumerism ya. Di era sekarang ini prosumerism. Kita sebagai produsen bisa, sebagai konsumen bisa, kemudian kita juga sebagai distributor pun bisa gitu ya. Jadi tidak ada lagi batas-batas yang bisa membedakan secara jelas kita ini sebagai konsumen kah atau sebagai pembuat pesannya gitu. Makanya arahnya itu sudah tidak lagi satu arah. Misalnya kayak dulu kan kita menerima sebuah informasi, kita tahu sumbernya dari mana. TV kah, berita, koran kah, atau radio. Kalau sekarang kan tidak lagi karena digitalisasi tadi itu. Jadi penetrasi masyarakat luar biasa, pemahaman. Jadi gini, tingginya penetrasi itu tidak menjamin literasi masyarakat itu baik. Itulah kira-kira seperti itu. Makanya tadi yang kata Bang Malau, serangan-serangan cyber itu justru kadang pendidikannya memang lebih tinggi tapi tidak ada literasi ketahanan dalam dia menerima informasi itu nggak tahu, membedakan sumber yang jelas nggak tahu gitu. Ada misalnya di media massa dengan media misal online misalnya gitu, sama-sama media, tapi kan kita juga harus tahu batasnya, misalnya ini media yang kredibel atau ini tidak, sumbernya jelas atau tidak gitu. Nah itu, atau juga kadang-kadang nih seperti yang netizen lakukan itu, kalau itu ada kata-kata ataupun kalimat-kalimatnya sifatnya provokasi gitu, itu cepat sekali itu disebarkan. Kenapa? Misalnya itu mempengaruhi psikis dulu, sebarkan misalnya gitu, lakukan
ajakan misalnya gitu, kayak sebuah perintah gitu. Itu kadang ketakutan, kekhawatiran gitu. Ya benar. Seperti itu yang itu dari psikis dulu yang ketakutan itu dikena. tadi, Iya, benar. benar. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi memang kalau kita melihat untuk cyber ini sendiri banyak sekali pola yang bisa dilakukan gitu ya. Begitupun dengan informasi-informasi yang menyebar saat ini, mungkin masyarakat juga harus meningkatkan juga literasi gitu ya, agar tidak begitupun langsung memahami atau langsung mengambil informasi yang diterima. Nah, kalau dari Bang Malau sendiri, dari apa ya yang sudah dilakukan atau dari Subdit Diskrimsus Polda Bengkulu, apakah sudah ada upaya yang dilakukan gitu ya untuk mengatasi nanti akan terjadinya dari buzzer atau apa ancaman gitu ya di tahun 2024 terkait dengan serangan dari cyber ini sendiri? Kalau kami dari kami tim sendiri ya, dari alat juga, kami bukan kepada perorangan yang mengakibatkan gangguan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sudah punya untuk kegiatan itu lebih aktif. Tapi untuk perorangan seperti lawan calon untuk pemilu yang 2024 nanti, kami lebih cenderung ke pidana umum. Tetapi kalau sudah mengganggu keamanan Kamtibmas secara umum, SARA, hate speech, pemberitaan bohong yaitu hoax, kami lebih cenderung utamakan yang itu. Karena dari analisa kami sendiri dan perintah dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, jadikanlah pesta demokrasi 2024 menjadi aman, kondusif dan tertib. Jadi Bapak Kapolri juga memerintahkan kepada kami melalui Pak Kapolda dan Dirkrimsus cyber lebih aktif lagi kepada gangguan Kamtibmas publik dan mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang paling utama. Baik, nah kalau kita melihat juga di apa ya di tahun ini atau di tahun kemarin ya, belum lama ini juga kita pernah, kalau dari Bang Malau sendiri tadi mengatakan ini untuk kepentingan negara khususnya gitu ya, untuk negara Indonesia. Nah tapi bukan secara individu, tetapi beberapa kemarin informasi yang kita dapat data diri gitu ya dari masyarakat Indonesia sempat bocor kemarin ya. Nah ini seperti apa? Apakah ada upaya yang sudah dilakukan atau memang ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki nih ke depan? Tapi sebelum dijawab kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Di mana Dirimu berada, hampa terasa